wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, Ibu. Ya, sebelum mulai pelajaran kita lebih baiknya berdoa dulu ya. Ya, Ibu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran PAI dan budi pekerti, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, di pembelajarannya Ibu menerapkan one day one surah, di mana setiap satu kali pertemuan kita membaca satu surat pilihan. Untuk hari ini kita membaca surat Al-Kautsar. Bisa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, alhamdulillah kita sudah membaca doa dan juga dilanjutkan oleh one day one surah. Semoga dengan kita membaca doa dan juga membaca surah-surah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya Ibu mau absen. Kayaknya Ibu lihat semuanya hadir ya? Ya, Ibu hadir. Ya, jadi kita nggak usah tunggu satu-satu, semuanya sudah hadir. Kelihatan anak-anak? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Oke, baik. Jadi pembelajaran hari ini adalah PAI dan budi pekerti. Mengenai tema yang ada di samping ini, menghindari ghibah dan juga melaksanakan tabayun. Kira-kira anak-anak udah tahu ghibah belum? Udah. Oke, udah. Nah, bisa dibacakan? Sudah SMP ya semuanya sudah bisa membaca? Sudah, Ibu. Nah, ini kira-kira kenapa Islam melarang ghibah? Karena Islam melarang umatnya untuk ghibah karena ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ibu mau undang satu orang membaca, yaitu Rahma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtabu ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya lagi Bu,
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang membenci sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sedang mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Terima kasih ya Rama. Nah, ayat ini sudah sangat jelas menjelaskan kenapa kita harus menjauhi. Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan jangan kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain, karena diibaratkan dengan memakan daging saudaranya yang sudah Mati. Ya. Nah, bagaimana cara menjauhi ghibah? Jadi ada loh step-stepnya bagaimana cara menjauhi ghibah. Nah, ini cara menjauhi ghibah itu bisa dilakukan dengan cara pertama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, mencari teman yang mengajak pada kebaikan. Nah, kalau kita berkumpul sudah biasa berkumpul dengan orang yang baik, teman kita circle kita sehat, tapi tentunya mengajak pada kebaikan. Kemudian yang kedua, menjaga lisan, gunakan lisan untuk hal-hal yang baik. Coba ketiga apa? Tegar, bacakan buku. Yang ketiga, introspeksi diri dengan melihat, mengingat aib diri sendiri sebelum membicarakan orang lain. Kira-kira udah dilakukan belum sama Tegar nih? Nomor 3. Sebelum bicarain orang, kita introspeksi dirinya kita. Sudah? Masya Allah. Oke, lanjut keempat, berpikir positif, pikiran negatif diubah menjadi pikiran baik, dapat menolak orang lain, memancing untuk membicarakan keburukan orang lain. Nah, kalau kita udah mindset pikirannya kita itu negatif, pasti kita lihat orang pikirannya negatif terus gitu. Kalau kita udah tanamkan positif dari dirinya kita, pasti kita juga melihat orang negatif. Langsung duduk boleh. Kemudian yang terakhir, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa supaya terhindar dari sesuatu yang buruk. Oke, itulah tadi 5 cara menghindari ghibah. Yang terakhir adalah memohon perlindungan kepada Allah. Nah, kalau kita 4 ini kita udah penuhi, tapi yang terakhir tidak laksanakan, sama aja, karena Allah yang membalas-balikan hatinya kita. Kita perkuat lagi dengan berdoa. Nah, jadi ada juga caranya itu dengan tabayun. Tabayun adalah, kalau gampangnya ya, itu adalah mengecek atau ya, tabayun itu seperti mengecek berita lagi gitu, atau verifikasi gitu lah. Nih, secara bahasa tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita, sehingga tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu yang menjadi permasalahan jelas dan juga benar. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Oh, ini ayatnya. Nah, artinya ya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohannya, akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Itulah tadi penjelasan tentang tabayun atau mengecek fakta terlebih dahulu. Nah, kenapa Islam menganjurkan tabayun? Nah, bisa dibaca. Sudah? Sudah, Ibu. Intinya Islam mengajukan tabayun karena Islam ini adalah agama yang berkembang, tidak melulu ketinggalan zaman. Kenapa kita harus tabayun? Nah, karena ini kemajuan teknologi mendorong setiap manusia menggunakan teknologi ini sebagai media untuk mencari informasi ataupun yang lainnya. Untuk itu sangat penting kita melakukan tabayun karena kita hidup di zaman yang serba media. Nah, ini cara-caranya menerapkan tabayun dalam bermedia sosial. Ibu yakin anak-anak di sini pastinya sudah pada main medsos kan? Ada itu Instagram, TikTok, Facebook. Nah, ini cara-caranya tuh. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Pasti kalian udah tahu kan gimana judul provokatif itu judulnya sangat
mengundang atau sangat biasanya itu aneh gitu atau memancing kita. Itulah judul provokatif itu, kayak dari kita udah baca itu sebelum masuk webnya itu udah aneh gitu. Terus situsnya itu nggak jelas biasanya. Kemudian yang kedua, cermatin alamat situs. Nah ini situs-situsnya biasanya gampang aja sih kalau kita mencari situs. Kita tinggal lihat aja penerbitnya apa, itu kan kita pasti udah bisa tahu kan. Kemudian yang ketiga, cek fakta. Bisa juga kita copy beritanya, baru kita cari situs yang lain apakah ada. Kalau tidak ada, berarti berita ini tidak betul gitu. Cuman yang terakhir yaitu cek keaslian foto. Sekarang kan zamannya AI, pasti kalian juga agak susah kan membedakan AI sama yang asli. Tapi menurut ibu sih, kalau AI itu agak gimana gitu gerakannya kadang, atau fotonya kadang tuh kayak berlebihan gitu kan. Jadi kalian bisa cek. Oke, itulah tadi penjelasan ibu mengenai menerapkan tabayun dan juga menjauhi ghibah. Itu anak-anak ada yang ditanyakan atau sudah paham? Paham? Oke, kita masuk pada pembagian kelompok untuk sesi online. Nanti link Google Classroom-nya ibu kirimkan ke ketua kelas ya, Ibu. Oke? Kita bagi kelompok dulu ya. 1, 2, 3. Jadi untuk tugas proyek ini, ibu meminta kalian itu membuat sebuah video dakwah atau video reels mengenai cara menjauhi ghibah dan juga melaksanakan tabayun. Untuk waktunya itu, waktu durasi itu sekitar 1 sampai 5 menit. Itu maksimal ya. Bisa juga 3 menit, terserah kalian. Oke. Kelompok 1 kita hitung aja ya. Dari Tegar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Yang satu tadi siapa? Saya Tegar. Yang satu tadi. Saya apa? Tegar. Vita, Saya ya. Nisa, Wajeli. Ojeli, 2. Rahma, Ahmad. Resti, Prima, Ibu, Prima. Terakhir. Tri, siapa kelompok 3? Yusuf Nurul, Yusuf S ya. Ibu, Ibu Aisyah, Bina. ya, Oke, ini tadi pembagian kelompok 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang ini bisa dipilih ketuanya. Udah menyiapkan satu ketua. Kelompok 1 siapa ketuanya? Tegar ketua. Kedua, Resti, Ahmad. Resti, Ketiga, Faisal. Oke. Sabar. Jadi tuh ini kalian harus kita penilaian tuh di sini di sana diskusi. Masuk. Kita diskusi tentang Oke. Boleh silakan dulu. Oke, karena ini sudah ditentukan kelompok-kelompoknya sama ketuanya, ibu minta kalian duduk sesuai kelompok. Yang ini belum ada kelompok, Bu. 3 jauh. Boleh nggak? Oke. Gimana tiket? Siti di sini aja nggak sih? Cuma bahas ini kok, Sana ini sudah apa? isinya udah penuh loh.
apa yang mau buat video? Tentang dakwah ya Bu. Ya. Jadi nanti kalian ini apa? Post videonya di TikTok. Nah, terus linknya dimasukkan ke Google Classroom. Jadi itu cara pengumpulannya. Nanti tentang apa Ibu? tentang itu makanan tabayun, dari judulnya makanan tabayun, atau mau cara menjauhi bahasa awal judul. Ibu tunggu 1 detik langsung Satu buat. detik. Mencari fakta tentang dakwah tabayun. Tabayun itu berarti kita cari fakta kayak videonya nih AI kan. Mencari kebenaran fakta keasliannya. Iya Ibu, pokoknya kita kalau yang kayak video kan sekarang kita mau cari yang versi kayak animasi atau kayak asal juga animasinya pasti kayak jadi Main drama gitu. kayak itu masih video kalau mau cerita kebenaran itu yang bisa nanti ya Allah. Sudah, anak? Sudah, Ibu. Oke. Jadi ini kan aku minta satu orang menjelaskan dari kelompok lain, satu orang menjelaskan dari apa konsepnya kalian gitu. Oke. Dimulai dari Nomor 1. Oke, mulai dari kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan berdakwah tentang anak-anak ini ditayangkan video, terus dikasih tahu menurut kalian ini video asli atau video yang diedit gitu. Jadi kayak kita kasih beberapa layang video menurut mereka tuh AI atau mungkin seperti itu Ibu konsepnya. Oke. Jadi kalian mau post di mana? TikTok? Kita post di TikTok Ibu biar lebih bagus. Lanjut. Oh, udah ya namanya. Jadi kita dari kelompok 2 judulnya itu Saino Tertiba Saya Tabayun. Nah terus di videonya itu kita bakal kasih contoh kejadian. Nah contoh kejadiannya itu ada nanti yang gibah di antara kita, ada yang gibah, terus nanti dinasihati teman-temannya, terus nanti diceramahi gitu loh, dikasih nasihat bagaimana dia biar tidak boleh gibah, terus nanti dikasih solusinya yaitu tabayun kayak gitu. Cuma nanti kita di TikTok. Terima kasih. Oke, kelompok 1 sama 2 sudah. Oke, nah kelompok 3. Oke Ibu. Dari kelompok kami akan menjelaskan tentang judulnya jauhi ghibah, dekati tabayun. Nah konsepnya ini hampir sama dengan kelompok sebelah. Kita membuat drama nanti yang yang menjadi tokoh untuk berdakwahnya ini ada Yusuf, dan untuk yang gibahnya itu ada ini murid cewek 2 orang ini. Terima kasih. Oke, beri aplaus dulu kita semua. Dari presentasi kalian sudah sangat bagus, sudah punya konsep, sudah ada yang punya judul, padahal waktunya 3 detik aja. Masya Allah. Oke, Ibu sangat menunggu hasil proyek kalian ya. Semoga lancar dan ingat ya, kumpulkannya di Google Classroom. Ya, untuk linknya nanti Ibu kirim ke ketua kelas. Mungkin sekian aja pertemuan kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan tutup
sebelum kita menutup kita membaca doa dulu. Ibu yang pimpin ya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, kelas tadi pembelajaran menjauhi ghibah dan juga melaksanakan tabayun. Ibu harap kalian bisa merealisasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke anak-anak? Ya Ibu. Ibu tunggu tugas kalian maksimal jam 3 sore karena kita akan lanjut diskusi di Google Classroom. Baik anak-anak, bisa kan? Siap? Siap, Ibu. Tadi udah disusun nih gimana? Nanti tinggal video aja kan, oke? Baik, semoga kalian selalu tetap sehat, semangat belajarnya, dan tetap ceria. Stay positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baru. Habis itu saya, habis Faisal ya. Oh iya, sama makan.